Geger, kisruh donasi untuk Agus Salim selaku korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya baru-baru ini berbuntut pilu. Hujan-hujatan, bulian, fitnahan, bahkan diduga intimidasi dan dugaan ancaman justru mengintai Agus Salim dan keluarga pasca pihak Novianti Pratiwi mempersoalkan sikap pihak Agus yang terkesan tidak tahu berterima kasih. Langkah Novianti yang diduga pihak Agus Salim mengambil secara paksa uang donasi tersebut senilai 1,5 miliar rupiah dipindahkan ke nomor rekening yayasan miliknya, rupanya tak membuat hujatan dan bulian terhadap Agus dan keluarga berakhir. Kondisi tersebut membuat hati Agus dan keluarga sedih, pilu, hingga tangis Agus pun tak terbendung. Memang Agus telah menempuh langkah hukum didampingi Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya dengan membuat laporan polisi atas Novianti di Polda Metro Jaya. Agus menyesalkan kisruh donasi tersebut bisa merembet kemana-mana menghancurkan nama baik dan martabat tak hanya dirinya tapi juga istri dan keluarganya. Bahkan Farhad Abbas sampai meminta dinas sosial terkait untuk mengaudit yayasan milik Novianti. Bila perlu sumpah pocong, apakah dana yayasannya tidak pernah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lantas, seperti apa respon Novianti atas rintihan dan langkah hukum Agus tersebut? Seperti apa pula dugaan intimidasi dan ancaman yang diterima Agus dan keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Agus Salim yang notabene adalah korban penyiraman air keras oleh sesama rekan kerjanya beberapa waktu lalu, kini menjadi viral karena kemelut dana hasil donasi yang diterimanya senilai sekitar 1,5 miliar rupiah yang awalnya digagas oleh Novianti Pratiwi. Agus mengaku uang sebanyak itu saat ini tidak ada di tangannya, melainkan sudah masuk ke rekening yayasan milik Novianti Pratiwi, namun dirinya hingga kini masih menanggung rasa sakit karena dihujat, dibuli, bahkan diduga mengalami intimidasi dan ancaman dari beberapa pihak. Sialnya lagi, hal-hal buruk tersebut tidak hanya menyasar diri Agus Salim saja, tapi juga istri, orang tua, bahkan keluarga besarnya. Agus Salim yang dijumpai awak media di rumah Farhad Abbas kemarin mengaku kini dirinya hanya bisa pasrah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah karena hanya Allah kini yang mengetahui bagaimana kondisi dirinya dan keluarganya di tengah gempuran hujatan, bulian, dan fitnahan yang dialamatkan kepada mereka sembari menempuh langkah hukum, melayangkan laporan polisi atas Novianti Pratiwi ke Polda Metro Jaya. Bahwa ini adalah laporan kami. Ya nggak usah ntar bilang menyebarkan. Pokoknya ini nih laporannya. Terlapornya adalah NP. Ya. Terkait dengan undang-undang ITE. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Kalau untuk sakit hati sih, masalah ini sih kalau masalah sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati, ya jelas. Kenapa saya bilang sakit hati? Kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa bukan ladang pahala gitu? Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari yang tidak harusnya semestinya itu diviral-viralin gitu. Kan kasihan, orangnya harusnya ikhlas ke saya, jadi dengan berita seperti itu
tapi kan kenyataan tidak benar gitu. Kasihan juga gitu, yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka tapi jadi ladang dosa buat mereka juga gitu, karena seujon gitu jatuhnya gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan dengan masalah seperti ini gitu. Bukannya harusnya ini menjadi suatu hal yang buat saya sehat, tapi ini menjadi tekanan batin saya tuh menjadi tidak sehat, baik pun itu saya secara pribadi maupun keluarga saya, istri saya gitu. Itu aja sih, dan orang-orang saudara-saudara saya yang terdekat semua itu merasa tertekan dengan keadaan seperti ini gitu, karena kena imbas dari semua itu gitu. Agus Salim juga sangat menyesalkan masalah ini harus melebar kemana-mana, hingga merembet ke keluarga besarnya. Bahkan keluarganya sampai merasakan apa yang ia rasakan. Batinnya tertekan akibat tuduhan seakan-akan Agus dan keluarga sangat materialistis. Saking dahsyatnya rasa sakit hati yang ia rasakan, Agus sampai menyatakan bahwa bagi dirinya dan keluarganya, uang bukanlah segala-galanya, melainkan harga diri dan martabat keluarga yang terpenting. Ia rela mempertaruhkan nyawanya asalkan dirinya dan juga keluarganya tidak dihujat hanya karena masalah uang hasil kebaikan dari orang banyak. Langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya. Ya, kita anggap ini adalah perjuangan Agus yang difitnah seluruh keluarga besarnya. Benar, betul. Yang dibesar-besarkan. Betul. Kalaupun Agus mau ngasih, sebenarnya itu haknya dia. Dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Aku udah mau trauma sama uang-uang kayak gitu, takut. Kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya? Kenapa? Masa di situ Agus saya ini, iya, sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, Agus dikasih orang, tapi dibuatin masalah, sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa dibuat kayak gitu? Yang ada Agus sakit, semakin sakit gitu. Ya udah ambil aja gitu, jangan dibuat kayak gitu, sakit lo rasa hati Agus bikin gitu. panas, mengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah Farhad loh, Abbas tapi sebagai jangan kaum dibuat pembela kayak kaum gitu. lemah, Sedih aku pengecara rasanya. pembela kaum lemah, terus melakukan advokasi buat Agus. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan, karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Biar jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Nggak apa-apa. Kalian jangan berantem. Iya. Biar aja masyarakat tahu bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan sampai dihina. Saya nggak rela istri saya dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim dan keluarga saat dijumpai awak media di kediamannya kemarin mengungkapkan rasa kecewanya kepada Novianti Pratiwi yang menurutnya diduga sudah mengambil paksa uang donasi yang sudah masuk ke rekening pribadi Agus Salim dari para donatur selama ini. Dengan langkah Novianti tersebut, Farhad pun mempertanyakan esensi sosok Novianti sebagai tokoh sosial yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Karena diduga langkah Novianti tersebut, maka Farhad Abbas berani membela Agus Salim dengan langkah hukum. Bahkan Farhad Abbas juga sampai meminta agar dinas sosial terkait dan polisi segera mengaudit yayasan milik Novianti.
Bahkan Farhad juga sampai menantang Novianti untuk melakukan sumpah pocong terkait ketulusannya sebagai tokoh sosial, bahwa uang yang disalurkan melalui yayasannya selama ini tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP ya, untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat, kita juga dihujat. Seolah-olah dikatakan tidak berterima kasih. Hai seluruh masyarakat Indonesia, uang 1,3 miliar sudah diambil secara paksa. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel, katanya ingin melihat transaksi masuk, tapi itu dana dipindahkan 1 miliar, dikejar terus, orang ketakutan. Saya minta, kalau memang kamu berhak, uang itu ambil buat kamu, nanti ambil aja uangnya. Ya, kalau begitu cara kamu sebagai orang tokoh sosial yang katanya ada kemanusiaan tapi ternyata membuli Agus dengan cara-cara tidak manusiawi, itu hanya menjadi catatan saja. Saya berjuang buat Agus bukan gara-gara ingin Agus dapat uang atau membuat donasi baru, tidak. Saya katakan Agus, lawan. Saya nggak mengajarkan kamu untuk lupa diri, lupa budi gitu. Tapi kalau kamu dan keluarga dipermalukan, kamu lawan. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang bantu untuk melawan. Ya, jangan disalahartikan. Bukan saya mau somasi minta. Tapi catatan penting, ya. Saya yakin NP ini ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Kenapa kalau BPJS? Itu kan dia hemat. Dan sadar ya, kalau untuk ongkos rumah sakit itu paling 100-200 juta. Dan matanya udah nggak bisa nyala lagi gitu. Itu kan uang katanya buat Agus beli kehidupan dia, beli rumah kontrakan yang bisa menghasilkan dia. Galang aja beli rumah 3,7 miliar biasa. Ya, itu namanya donasi gitu. Dan donasi atas nama Agus. Orang itu menyumbang karena Agus, bukan gara-gara yayasan itu. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak. Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali. Farhad Abbas juga mengungkapkan kabar terbaru bahwa ada tawaran mediasi dari pihak Novianti Pratiwi terhadap Agus Salim. Proses mediasi tersebut akan difasilitasi oleh Denny Sumargo. Namun pihak Novianti menetapkan syarat dari mediasi tersebut, yaitu tidak ada kamera dan tanpa didampingi pengacara. Tawaran pihak Novianti tersebut diizinkan oleh Farhad Abbas karena ia mengaku tidak ada upaya untuk menghalangi Agus Salim menempuh langkah silaturahmi dalam menyelesaikan kasusnya, asalkan pihak Novianti tidak terkesan mempermainkan Agus. Farhad juga berharap agar Novianti memulihkan kembali kehormatan keluarga Agus Salim ke keadaan semula berupa restoratif justice. Saya dapat kabar terakhir, mereka minta mediasi melalui Denny Sumargo tanpa kamera, tanpa pengacara. Oke, gue ikhlasin. Karena tujuan saya bukan menghambat suatu silaturahmi. Tujuan saya adalah membela kezaliman dan perbuatan pembulian terhadap. Kalau memang harus tidak ada Farhad Abbas, mereka bisa berdamai, silakan. Saya nggak penting ketemu sama itu. Karena tugas saya, lu melanggar hukum, kita lapor. Tim Pukul namanya. Pukul itu ada ya, pembela kaum lemah, PKL. Kita singkat dengan Pukul.
Ada yang ganggu Agus, pukul. Pembela kaum lemah. Ada lagi tim namanya Hajar, Hukum Jamin Rakyat. Ada yang ganggu Agus, hajar. Nah begitulah kira-kira. Jadi masyarakat, saya luruskan kembali, malam ini kita doakan. Mudah-mudahan mereka nggak main-main. Ya, mudah-mudahan mereka rendah hati. Kalau mereka rendah, kami lebih rendah. Ya itu kan tergantung Agus. Saya ini kan hanya pengacara. Kalau yang maunya damai dan menyatakan sudah di restoratif justice kembali persoalan itu, dipulihkan kembali kehormatan dan kemuliaan keluarga ini, selesai. Buntut kisruh dengan Novianti Pratiwi terkait donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim, Agus mengaku berpasrah diri kepada Allah. Lantas, seperti apa respon Novianti atas langkah hukum yang telah ditempuh Agus Salim baru-baru ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Pasca Agus Salim membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu atas Novianti Pratiwi dan beberapa pihak, Novianti akhirnya memberikan respon melalui unggahan videonya di sosial media saat dirinya bertemu dengan Denny Sumargo. Seakan enggan untuk bicara secara langsung menanggapi langkah Agus Salim yang tampak berani menempuh jalur hukum, pada kesempatan tersebut, Novianti justru menanyakan quote hari itu dari Denny Sumargo yang seolah sebagai respon Novi atas sikap Agus yang justru melaporkan dirinya ke polisi. Quote Denny Sumargo tampak bijak. Bagaimana mengasihi sesama dibalut canda segar khas Denny Sumargo. Bang, thank you ya buat hari ini. Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Agus Salim ketika dijumpai awak media di rumah Farhad Abbas kemarin mengungkap bahwa dirinya terpaksa membuat laporan polisi atas Novi dan beberapa pihak karena dirinya merasa tersakiti dan tertekan akibat kisruh yang terjadi dipicu penggalangan dana yang dilakukan Novianti Pratiwi. Agus juga mengungkap bahwa ia sebenarnya menginginkan agar masalah ini bisa selesai secepatnya karena semua orang terdekatnya jadi terkena dampak dari persoalan ini seperti yang ia alami saat ini berupa fitnahan, hujatan dan bulian, bahkan cibiran, hingga caci maki, bahkan diancam untuk disirami air keras seluruh keluarganya. Karena itu, langkah positif apapun di luar proses hukum untuk menyelesaikan kasus yang membelitnya saat ini, ia akan dengan senang hati menjalaninya. Pasalnya, Agus mengaku merasa sangat tersiksa dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Karena selain fisiknya yang masih merasakan kesakitan, juga ia ingin bebas dari keviralan masalah yang dihadapinya saat ini. Penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya. Semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu.
Novi seakan memberi responnya terkait laporan polisi yang dibuat Agus di Polda Metro Jaya. Lantas, benarkah adanya dugaan intimidasi dan ancaman menjadi dasar Agus membuat laporan polisi atas Novianti Pratiwi di Polda Metro Jaya? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Laporan polisi yang dilayangkan Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya terhadap beberapa pihak termasuk Novianti Pratiwi, diungkap pihak Agus Salim melalui kuasa hukumnya Jainuddin SH, dilakukan lantaran adanya selain fitnahan dan bulian, juga diduga adanya intimidasi dan ancaman terhadap klien mereka. Hal itulah yang menjadi alasan Jainuddin dan Farhad Abbas membantu Agus Salim dan keluarga membelanya di muka hukum. Dan itu pula lah alasan dari langkah hukum pihak Agus Salim terhadap pihak Novianti, juga untuk menjawab pertanyaan banyak netizen di sosial media terkait sikap Agus yang bak pepatah, air susu dibalas air tuba, atas kebaikan yang telah dibuat Novianti kepada Agus sebelumnya. Terkait Agus ini, ya mungkin banyak pertanyaan juga ya, karena banyak di media sosial itu beredar, loh kok kenapa ya air susu dibalas air tuba ya, dia si N ini sudah berbuat baik tapi dilaporkannya. Pada prinsipnya mungkin orang menganggap selesai ya pada saat forecast di Denny Sumargo itu yang terakhir gitu ya. Namun tidak sampai di sana ya, karena si N dan beberapa orangnya ini masih tetap terus memberikan intimidasi, bahkan ancaman ya terkait permintaan mutasi rekening, juga terkait klarifikasi ya. Jadi membuat mereka itu depresi ya. Yang menjadi catatan, mereka itu orang-orang lemah yang tidak mengerti apa-apa. Seperti itu gitu. Itulah yang membuat naluri saya dan Bang Farhad untuk membantu mereka. Kita nggak ada niatan apa-apa gitu ya. Mungkin selama ini netizen hanya tahu ya, bahkan mungkin digiring oleh opini publik terkait donasi 1,5 M hanya buat berobat BPJS. Itu mungkin yang menjadi persoalan ya. Bahkan katanya uang ada yang ditransfer ke sana ke sini buat bayar rumah segala macam ya. Faktanya uang itu 1,3 sudah ada di rekening yayasan tersebut ya. Adapun sisanya itu bahkan baru kemarin ini via itu sudah mentransfer 8 juta. Jadi total 1.308.000.000 rupiah ya. Intinya mereka itu sudah memberikan apa yang dia mau. Bahkan ya menurut pengakuan mereka pada saat podcast terakhir ya, yang terlihat Mas Agus sampai sujud-sujud yang konon katanya itu dilakukan di rumahnya si N ini, itu mereka mempublikasikan tanpa izin. Mereka tuh sudah memohon untuk mediasi tanpa ada kamera, tanpa dipublikasikan, namun itu tidak digubris oleh pihak N ya. Justru itu dipertunjukkan ya, orang yang sudah sebegitu sakitnya gitu loh, sampai diperlakukan seperti itu. Itulah gitu loh yang membuat keterpanggilan kita. Bukan karena tidak ada rasa terima kasih atau apa. Ini diawali dengan miskomunikasi, terus dilanjutkan dengan rasa emosi sehingga mengupload apapun itu, menggiring opini seolah-olah Mas Agus itu bahkan ada tuduhan menyalahgunakan dana segala macam ya, seperti itu. Jadi kenapa laporan itu timbul? Karena setelah podcastnya Bang Densu itu, mereka masih tetap melakukan pembulian ya, istilahnya dari netizen itu tidak berhenti, bahkan semacam intimidasi segala macam seperti itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari,
yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.